Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Septiah Khofifah, Zahra Nurhalisa Hari, dan Lala Sobhatunida. Di sini kami akan menjelaskan pengertian dari anak tunarungu, karakteristik anak tunarungu, dan bagaimana cara penanganan anak tunarungu di sekolah inklusi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian anak tunarungu. Tunarungu adalah istilah yang merujuk pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau telinga seseorang. Kondisi ini menyebabkan orang tersebut mengalami hambatan atau keterbatasan dalam merespon bunyi-bunyi yang ada di sekitarnya. Tunarungu terdiri atas beberapa tingkatan kemampuan mendengar, yaitu ada yang khusus dan ada yang umum. Anak penderita tunarungu yang menunjukkan ketidakfungsian organ pendengaran terkadang menyebabkan memiliki karakteristik yang khas, berbeda dengan anak normal pada umumnya. Murni Winarsi menyatakan, tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan oleh fungsi sebagian atau seluruh alat pendengarannya, sehingga anak tersebut tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut berdampak terhadap kehidupan secara kompleks, terutama pada kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi yang sangat penting. Gangguan mendengar yang dialami oleh anak tunarungu menyebabkan terhambatnya perkembangan bahasa anak, karena perkembangan tersebut sangat penting untuk berkomunikasi dengan orang lain. Berkomunikasi dengan orang lain membutuhkan bahasa dengan artikulasi atau ucapan yang jelas, sehingga pesan yang akan disampaikan dalam tersampaikan dengan baik dan mempunyai satu makna, sehingga tidak ada salah tafsir makna yang dikomunikasikan. Kemudian pendapat yang sama dari Permanerian Somat dan Tati Hernawati menyatakan bahwa anak tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengarannya, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dengan kehidupan sehari-hari yang membawa dampak terhadap kehidupan secara kompleks. Kemudian, dari berbagai pengertian-pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa tunarungu adalah seseorang yang mengalami gangguan pendengaran yang meliputi seluruh gradasi ringan, sedang, dan sangat besar yang dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu kurang dengar dan tuli, yang menyebabkan terganggunya proses perolehan informasi dan bahasa sebagai alat komunikasi. Besar kecil kehilangan pendengaran sangat berpengaruh dalam kemampuan komunikasinya dalam kehidupan sehari-hari, terutama bicara dengan artikulasi yang jelas dan besar. Bicara dengan artikulasi yang jelas akan mempermudah orang lain memahami pesan yang disampaikan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan karakteristik anak tunarungu. Ada beberapa perbedaan karakteristik antara anak tunarungu dengan anak normal. Hal ini disebabkan keadaan mereka yang sedemikian rupa sehingga mempunyai karakter yang khas yang menyebabkan anak tunarungu mendapatkan kesulitan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga mereka perlu mendapatkan pembinaan yang khusus untuk mengatasi masalah ketunarunguan. Karakteristik yang khas dari anak tunarungu adalah sebagai berikut. Yang pertama dapat dilihat dari segi fisik. Jika dibandingkan dengan kecacatan lain, anak tunarungu ini terlihat tidak sama sekali terdapat kelainan atau kecacatan. Namun, apabila diperhatikan lebih teliti, mereka mempunyai karakteristik seperti yang dikemukakan oleh Tati Hernawati sebagai berikut. Yang pertama, cara berjalannya kaku dan agak membungkuk. Hal ini terjadi pada anak tunarungu yang mempunyai kelainan atau kerusakan pada alat keseimbangannya. Yang kedua, gerakan mata cepat yang menunjukkan bahwa ia ingin menguasai lingkungan sekitarnya. Yang ketiga,
gerakan kaki dan tangan yang cepat. Yang keempat, pernapasan yang pendek dan agak terganggu. Kelainan pernapasan terjadi karena tidak terlatih, terutama pada masa meraban yang merupakan masa perkembangan bahasa. Yang kedua, dapat dilihat dari aspek bahasa dan bicara. Pada anak tunarungu, proses penguasaan bahasa tidak mungkin diperoleh melalui pendengaran. Dengan demikian, anak tunarungu mempunyai ciri-ciri perkembangan bahasa sebagai berikut. Yang pertama, fase motorik yang tidak teratur. Yang kedua, fase meraban. Mula-mula, bayi babbling, kemudian ibu meniru. Tiruan itu terdengar oleh bayi dan ditirukan kembali. Peristiwa inilah yang menjadi proses terpenting dalam pembinaan bicara anak. Bagi anak tunarungu, tidak terjadi pengulangan bunyinya sendiri, karena anak tunarungu tidak mendengar tiruan ibunya. Dengan demikian, perkembangan bicara selanjutnya menjadi terhambat. Yang ketiga, ada fase penyesuaian diri. Suara-suara yang diujarkan orang tua dan ditiru oleh bayi, kemudian ditirukan kembali oleh orang tuanya secara terus-menerus. Pada anak tunarungu, hal tersebut terbatas pada peniruan penglihatan atau visual, yaitu gerakan-gerakan atau isyarat-isyarat. Sedangkan peniruan pendengaran atau auditif tidak terjadi karena anak tunarungu tidak mendengar suara. Yang ketiga, dapat dilihat dari aspek emosi. Semua anak memerlukan perhatian dan dapat diterima di lingkungan yang ditempati, tidak terkecuali anak tunarungu. Tetapi, semua itu akan sulit didapatkan oleh anak tunarungu karena mereka hanya dapat merasakan ungkapan tersebut melalui kontak visual. Berbeda dengan anak normal yang dapat merasakan ungkapan yang diberikan melalui nada suara yang diperoleh dengan cara mendengar. Hal ini akan berpengaruh pada perkembangan anak tunarungu. Karena keadaan itu, anak tunarungu merasa terasing dan terisolasi dari lingkungannya. Beberapa sifat yang terjadi pada anak tunarungu akibat dari kekurangannya adalah: yang pertama, sifat egosentris yang lebih besar daripada anak normal. Dunia penghayatan mereka lebih sempit, maka akan lebih terarah pada dirinya sendiri. Yang kedua, mempunyai perasaan takut akan hidup. Yang ketiga, sikap ketergantungan kepada orang lain. Yang keempat, perhatian yang sukar dialihkan. Yang kelima, mereka dalam keadaan ekstrim tanpa nuansa. Yang keenam, lekas marah dan cepat tersinggung. Yang keempat, dapat dilihat dari aspek sosial. Karena kondisi yang dialami oleh anak tunarungu sulit untuk mencapai kematangan, oleh karenanya tidak jarang lingkungan memperlakukan mereka dengan tidak wajar. Hal ini akan menyebabkan mereka cenderung memiliki rasa curiga pada lingkungan, memiliki perasaan tidak aman, dan memiliki kepribadian yang tertutup. Cara penanganan anak tunarungu ditinjau dari segi jenisnya. Ada dua layanan, yang pertama layanan umum dan yang kedua layanan khusus. Layanan umum merupakan layanan pendidikan yang biasa diberikan kepada anak mendengar atau normal yang meliputi layanan akademik, latihan, dan bimbingan. Sedangkan layanan khusus merupakan layanan yang khusus diberikan kepada anak tunarungu dalam mengurangi dampak ketunarungunya atau melatih kemampuan yang masih ada. Layanan khusus dibagi menjadi dua layanan. Yang pertama, layanan bina bicara. Yang kedua, layanan bina persepsi bunyi dan irama. Layanan bina bicara merupakan layanan upaya untuk meningkatkan kemampuan anak tunarungu dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dalam rangkaian kata-kata. Sedangkan layanan bina persepsi bunyi dan irama merupakan layanan untuk melatih kepekaan terhadap bunyi dan irama melalui sisa pendengaran atau merasakan vibrasi, atau disebut juga getaran bunyi. Layanan bina persepsi bunyi dan irama dibagi lagi menjadi 4, yaitu tempat atau sistem layanan, sekolah umum atau sistem integrasi, metode komunikasi, dan komunikasi total.
Yang pertama, tempat atau sistem layanan. Tempat khusus atau sistem segresi sistem pendidikan. Segresi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Yang kedua, sekolah umum atau sistem integrasi. Sistem pendidikan integrasi merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak tunarungu untuk belajar bersama-sama dengan anak mendengar atau normal di sekolah umum atau sekolah biasa. Dalam bentuk keterpaduan kelompoknya terdapat 3 bentuk kelas. Yang pertama, bentuk kelas biasa. Yang kedua, bentuk kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Yang ketiga, bentuk kelas khusus. Yang ketiga ada metode komunikasi. Metode komunikasi dibagi lagi menjadi 3, yaitu metode oral, metode membaca ujaran, dan metode manual. Metode oral adalah metode berkomunikasi dengan cara yang lazim digunakan oleh orang yang mendengarnya. Yang kedua, metode membaca ujaran. Anak tunarungu mengalami kesulitan untuk menyimak pembicaraan melalui pendengarannya. Yang ketiga, metode manual atau isyarat. Metode manual atau isyarat ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada abjad jari, ungkapan bahasa tubuh, bahasa isyarat asli, dan bahasa isyarat formal. Dan yang terakhir ada komunikasi total. Dengan komunikasi total, setiap anak tunarungu memiliki kesempatan mengembangkan setiap sisa pendengarannya dengan alat bantu dengar dan atau sistem terpercaya untuk memperbesar kemampuan mendengarnya. Terima kasih.